2025 itu udah mau berakhir ya. Ini per video ini di shoot ini tanggal 16 sekarang ya. Jadi sekitar ya 2 mingguan lagi, 2 minggu lebih 1 hari ya. Ini bakalan tahun baru ya 2026. Biasanya 2026 ya atau tahun baru itu sangat identik sama yang nama itu resolusi ya. Jadi banyak orang yang langsung buat resolusi tahun baru setiap tahun 2026 awal tahun ya. Nanti di tahun 2026 ini gue pengen achieve apa aja gitu dan sebagainya. Tapi sangat jarang buat tahun 2025 ini orang ini tanya mereka itu udah achieve apa di tahun 2025 ini. Apakah resolusi awal tahun 2025 ini itu ke-achieve atau enggak justru. Misal teman-teman dari awal tahun ini udah berjanji ya pengen punya pekerjaan yang stabil, pengen punya misal gaji berapa 10 juta gitu, pengen punya income yang stabil dan sebagainya, atau kasih uang ke orang tua. Tapi apakah itu ke-achieve tahun ini? Menurut gue ya, resolusi tahun baru itu bullshit. Kenapa? Karena buat apa lu tunggu sampai tahun depan ya? Kenapa lu nggak kerjainnya sekarang? Kenapa lu nggak kerjainnya itu by time period aja? Jadi misal ya, gue set resolusi tahun 2026, contoh ya, gue pengen bikin 100 konten YouTube contohnya. Kenapa gue nggak mulai bikin konten 100 konten YouTube itu per hari ini gitu ya? Jadi menurut gue resolusi tahun baru itu pedang bermata dua ya. Lu nggak bisa semena-mena ya, bisa lu set resolusi tahun barunya sekarang gitu ya, terus lu malah tunggu ini kita masih ada ya gap sekitar 2 mingguan ya sampai 2026, lu malah nggak ngapa-ngapain di 2 minggu ini dengan alasan oh gue pengen set atau gue tunggu aja tahun depan ya biar fresh start. Orang suka ngomong kayak gitu, bahkan orang itu suka nggak ngomong tahun depan ya, orang itu suka menunda itu setiap minggu ya. Jadi misal mereka itu harus kerjain kerjaan minggu ini ya, misal udah di hari Sabtu atau Minggu, tapi mereka suka tunda itu ke hari Senin ya, atau Selasa ya. Jadi menurut gua set goals ya itu harus benar. Dan ya menurut gua goals ya atau resolusi itu bisa jadi suatu jebakan ya buat teman-teman yang nggak manfaatin ini dengan baik gitu ya. Justru bisa jadi hal yang buruk ya buat teman-teman yang nggak manfaatin goals atau resolusi ini. Menurut gua ya kompetisi terberat ya di hidup kita itu bukan orang lain, bukan teman kalian ya, atau bukan kompetitor brand A atau B gitu ya. Tapi menurut gua kompetisi terberat itu diri kita sendiri. Sama kayak misalnya teman-teman itu trading ya. Trading itu the biggest enemy dalam trading ya. Musuh terbesar dalam trading itu bukan marketnya, tapi diri kita sendiri alias psikologi kita gitu ya. Jadi yang paling sulit dalam trading ya itu bukan analisanya, tapi di saat lu pengen ngeklik itu psikologinya ya. Paling sulit dalam trading itu bukan market ya, tapi psikologinya dalam lu mengelola. Karena ketika teman-teman ini pengen cari untung di market, pasti teman-teman ini ngalamin yang namanya itu drawdown, dan di saat drawdown itulah teman-teman itu ketes. Gue percaya ya market ya dan resolusi tahun baru atau dengan ya kita self development ini suatu hal yang sama. Musuh terberat kita tiap tahun itu diri kita sendiri. Apakah kita lebih baik dari kita yang tahun lalu? Apakah Suli tahun sekarang 2025 ini lebih baik daripada Suli tahun 2024? Apakah lebih baik dari 2023 dan sebagainya ya? Teman-teman itu harus tanyakan seperti itu ya. Sekarang lu self reflect ke diri lu ya. Apakah gua yang sekarang ini lebih baik daripada gua tahun 2025 awal, Januari 1 2025 versus misal sekarang ya 31 Desember 2025? Apakah gua lebih baik? Apa yang berubah dari hidup gua? Itu lu harus catat ya di kertas lu gitu ya. Jadi di sini gue